Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami akan membahas isu kontemporer tentang judi online di Indonesia. Nah, judi online di Indonesia ini adalah sebuah masalah yang semakin memprihatinkan karena dampaknya merusak berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan bisa kita ketahui bersama, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, saat ini perjudian juga tersedia secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna internet. Nah, kita harus tahu nih, apa itu judi online? Judi online merupakan permainan taruhan uang berbasis aplikasi atau website, termasuk slot online, betting, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, kita harus mengetahui mengapa ini bisa terjadi dan menjadi suatu isu yang besar. Yang pertama, dikarenakan akses yang mudah. Nah, akses mudah ini dapat berupa karena adanya handphone dan juga internet. Yang kedua, sasaran anak muda dari kelas menengah ke bawah. Yang ketiga adalah maraknya iklan terselubung di media sosial. Nah, jika berdasarkan dari data Kominfo pada tahun 2024, ada 800.000 situs judi online diblokir sejak tahun 2020. Transaksi judi online di Indonesia sudah mencapai 327 triliun, di mana data ini merupakan data terakhir pada tahun 2023. Dan dapat diketahui bersama bahwa peningkatan korban dari judi online ini banyaknya dari anak muda dan juga mahasiswa. Dampak judi online atau yang biasa sering disebut judol. Yang pertama merupakan dampak sosial dari judi online, yaitu perpecahan keluarga seperti perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik sosial seperti utang piutang dan kriminalitas. Selanjutnya, dampak ekonomi dari judi online, yaitu kehilangan aset pribadi seperti tabungan, rumah, dan juga bisnis, lalu utang pinjaman online ilegal dan juga rentenir, serta daya beli menurun sehingga menyebabkan kemiskinan struktural. Selanjutnya, dampak psikologi dari judi online, yaitu kecanduan dan juga depresi, gangguan mental, bahkan yang paling parah, bunuh diri. Dan yang terakhir, dampak hukum dan keamanan judi online, yaitu tindak pidana pencucian uang dan dana gelap untuk kejahatan terorganisir. Kita masuk ke faktor penyebab maraknya judi online yang berisi 5 faktor utama, seperti faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor regulasi, faktor sosial, dan faktor media. Faktor teknologi yang berisi tentang kemajuan digitalisasi tanpa kontrol. Untuk faktor ekonomi itu ingin kaya instan di tengah kesulitan. Lalu faktor regulasi itu celah hukum dan lemahnya penegakan. Faktor sosial, budaya hedonisme dan minim literasi digital. Dan yang terakhir itu faktor media, seperti influencer dan selebgram mempromosikan judi-judi terselubung. Sementara itu, penelitian menurut Carly et al. Tahun 2023 menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan judi online, antara lain: yang pertama itu faktor sosial dan ekonomi. Mereka dapat menghasilkan keuntungan besar dan menjadi kaya dalam waktu yang singkat. Yang kedua itu faktor situasional. Orang-orang sangat konsumtif dan ingin mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah, yang didukung oleh pemasaran yang selalu membuat berita atau berita perjudian. Yang ketiga itu kurangnya pengetahuan dan pengetahuan tentang risiko yang terkait dengan bermain judi online. Yang keempat, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, yaitu peluang menang yang akan dia miliki jika dia bermain judi. Yang kelima, kemudahan mengakses judi online. Jadi pada era digital ini, semua di kalangan usia baik tua maupun muda sudah mampu mengakses situs judi online tersebut. Maka dari itu, kasus judi online ini tidak memandang usia. Dan yang terakhir itu adalah tekanan ekonomi dan ketidakpastian pekerjaan. Solusi dan upaya penanggulangan judi online.
Yang pertama, peran pemerintah dan hukum yang harus melakukan pemblokiran masif terhadap situs dan aplikasi, memberikan sanksi tegas terhadap pelaku dan promotor, serta membentuk Satgas Anti Judi Online. Dalam menghadapi tantangan dan ancaman judi online di era digital, kebijakan publik harus mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan proaktif dengan cara yaitu: 1. Regulasi yang ketat perlu diterapkan untuk membatasi akses dan aktivitas perjudian online. Yang kedua, yaitu penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk menindak pelaku perjudian online dan situs ilegal guna memberikan efek jera dan mencegah penyebaran aktivitas perjudian ilegal. Selanjutnya yaitu peran masyarakat dan keluarga, di mana peran ini harus memberikan edukasi literasi digital dan finansial yang baik, melakukan pengawasan terhadap anak dan remaja, serta melakukan kampanye anti judi di media sosial. Kebijakan publik juga harus mencakup kampanye kesadaran masyarakat yang luas untuk mengedukasi tentang risiko kecanduan dan dampak negatif perjudian online, serta untuk meningkatkan pemahaman akan konsekuensi hukum dari terlibat dalam kegiatan perjudian online. Dan yang terakhir yaitu peran platform dan teknologi, yaitu kolaborasi dengan industri teknologi juga penting untuk mengembang solusi teknologi yang dapat mengidentifikasi dan memblokir situs judi online ilegal, serta untuk meningkatkan keamanan dan privasi dalam transaksi online. Judi online bukan sekedar soal teknologi atau ekonomi, tapi masalah moral, sosial, dan masa depan bangsa. Butuh kolaborasi semua pihak agar Indonesia tidak tumbang oleh jebakan dunia maya.